Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dedi Setiawan Siregar, NIM 20703-040. Supaya tidak berlama-lama lagi, saya di sini akan menjelaskan asal-usul ulos Tudung Namboru. Ulos Tudung Namboru berasal dari kata tudung atau bungkus kepala perempuan dan namboru sapaan bibi. Secara harafiah, pembungkus kepala bibi atau namboru yang dimaksud dalam konteks ini merujuk kepada putri raja Silahi Sabungan yang bernama Sideyang Namora. Ulos Tudung Namboru diciptakan Sideyang Namora atau penenun untuk dirinya sendiri, yakni melindungi dirinya dari cuaca dingin, panas, hujan, maupun dari gangguan sengatan binatang agar tetap aman dan nyaman. Ulos Tudung Namboru pada konteks upacara adat memiliki arti sebagai penanda keturunan Raja Silahi Sabungan, penanda status sosial sebagai parhobas atau pelaksana upacara. Berdasarkan pemakaiannya, ulos Tudung Namboru memiliki aturan yang dihabitatkan atau diturunkan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di Silahi Sabungan, bermakna etika dalam kesopanan berpakaian. Kiranya seperti itulah yang bisa saya sampaikan tentang asal-usul Tudung Namboru. Sekian dari hasil pemaparan saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Sulhana Sitorus dengan NIM 200703043. Saya akan membahas bentuk ulos Tudung Namboru dalam mata kuliah semiotika yang diampu oleh Bapak Melisa Padang. Berikut penjelasan mengenai tentang bentuk dari ulos Tudung Namboru. Ulos Tudung Namboru memiliki bentuk persegi dengan panjang 172 cm dengan lebar 60 cm, dilengkapi dengan rumbai, sirat, dan topi ataupun sisi, dan bagian tengah ulos yang pada umumnya terdapat gatip atau motif benang dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, rumbai pada ulos Tudung Namboru memiliki panjang rumbai 13 cm dan berwarna merah, hitam, dan biru terletak di kedua ujung ulos. Yang kedua, sirat dengan panjang ukuran 60 cm dibentuk pada posisi sebelah kiri dan kanan ulos, dikonstruksi sebagai pengikat rumbai ke badan ulos dengan lebar 1 cm. Jenis sirat pada ulos ini dinamakan sirat biasa atau disebut juga dengan istilah kotang-kotang. Yang ketiga, topi atau sisi. Dua buah pada sisi kanan dan kiri ulos dengan ukuran lebar 3 cm dan panjang 156 cm dan berfungsi sebagai pembatas ulos. Yang keempat, gotip. Ada dua buah pada posisi antara topi atau sisi kiri dan kanan berbatasan dengan bagian tengah ulos dengan ukuran panjang 146 cm. Yang kelima, motif ulos. Terdapat di bagian tengah ulos yang memiliki 63 cm dengan nama-nama motif diurutkan sebagai berikut. Yang pertama, ipon-ipon. Yang kedua, sinawalu. Yang ketiga, ipon-ipon. Kemudian, 3 motif diurutkan kembali dengan ukuran terkecil dan diakhiri motif sinaopat. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Erika Yula Citra Baru Sitorus dengan NIM 200703034. Prodi Sastra Batak, Fakultas Ilmu Budaya, Stambuk 2020, dengan mata kuliah semiotika dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Randus Diekman Sumingga M.Hum atau Bapak Melisa Padang. Di sini saya dari kelompok 15 ingin memaparkan tentang fungsi ulos Tudung Namboru. Fungsi ulos Tudung Namboru terbagi menjadi 5. Yang pertama itu motif rumbai banyak. Berfungsi sebagai hiasan simbol keturunan dan bermakna nilai seni keindahan atau estetika
banyak keturunan raja silahi sambungan dan banyak rezeki serta suci. Yang kedua itu motif sirat kotang-kotang, berfungsi sebagai hiasan, doa dan harapan, bermakna sebagai nilai keindahan, rezeki yang berlimpah. Yang ketiga itu motif topi sisih merah, berfungsi sebagai hiasan dan karakter, bermakna sebagai nilai keindahan keturunan Raja Silalahi, berani dan semangat. Yang keempat itu motif warna dominan putih, berfungsi sebagai hiasan dan karakter, bermakna mempercantik ulos keturunan Raja Silalahi berhati suci. Yang kelima itu motif ipon-ipon merah, diulang 5 kali, berfungsi sebagai hiasan dan karakter, bermakna mempercantik ulos atau estetika keturunan Raja Silahi sambungan, memiliki hati yang bersih dan berbuat jujur. Fungsi ulos Tudung Namboru diciptakan Sideyang Namora atau penenun untuk dirinya sendiri, yakni melindungi dirinya dari cuaca dingin, panas, hujan, maupun dari gangguan sengatan binatang agar tetap aman dan nyaman. Fungsi ulos tudung Namboru digunakan dalam aktivitas sehari-hari sebagai tudung untuk melindungi kepala, baik ketika mencari kulit kayu, bahan pewarna benang di siatar atau di bukit. Sampai sekarang ulus tudung Namboru hanya digunakan oleh Sideyang Namora dan perempuan keturunan Raja Silahi sambungan dengan cara diabitton atau disarungkan dan ditudungkan. Ulos tudung Namboru ini digunakan pada acara adat baik suka maupun duka di Silahi sambungan. Baik, terima kasih. Demikian hasil pemaparan materi saya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Novita Marlina Borupanjaitan dengan NIM 2007030045. Di sini saya akan menjelaskan makna ulus tudung Namboru. Ulus tudung Namboru ini berfungsi untuk melindungi tubuh agar dalam pemakaiannya seseorang itu bisa nyaman dan aman. Pemakaian ulus tudung Namboru ini di dalam upacara adat bermakna sebagai penanda keturunan Raja Silalahi Sambungan, yang penandanya itu sebagai parhobas atau bisa juga disebut dengan pelaksana upacara. Ulus tudung ini disarungkan atau disebut dengan diawitton dan ditudungkan sesuai dengan adat istiadat yang ada di Silalahi Sambungan, yang bermakna etika sopan santunnya itu dalam memakai ulos tersebut. Berdasarkan bentuk dan ciri-ciri pembuatan serta etika pemakaian ulos, tudung Namboru ini memiliki makna yang nilai seni keindahannya itu sangat tinggi karena bisa dibuktikan dengan pembuatan ulosnya yang komposisi, warna, harmonisasi, rajutan benang yang menghasilkan nilai estetika yang sangat tinggi terhadap keturunan Raja Silalahi Sambungan. Terima kasih.